Masih pagi kita harus semangat dong. Kembali bertemu lagi bersama 3 bapak-bapak dari Betawi, Jawa dan juga Batak ini di podcast Bisik. Bincang bareng orang sik. Wes. Pas kan Langsung ketahuan. Langsung ketahuan. Ini baru enak. Iya. Kemarin bincang bareng orang Tasiknya enggak ada. Bimbingan orang manasik juga. Ah. Kita belum ada yang haji. Enggak ada. Iya, Ini kan pas. ada. Kalau ini pas. Orang sih bersama Sokrates Putra. Wis. Anjay. Yang kemarin baru viral di mana kontennya itu login. Ya Oh. viral-viral kabupaten lah itulah. Enggak, bagi kita 10.000 udah villa. Iya. Bagi kita kemarin kan ngundang Oza. Iya. Batas maksimal kita tuh 15.000 view. Itu Iya. viralnya kita. Udah dinilai sama Oza. Tapi buat Oza kalau view-nya 15.000 dia berhenti ngonten. Iya, makanya kita beda. Emang Emang apa viralnya di itu? Viralnya sebenarnya paling berasa follower sik.id bertambah. Sik.id. Follower sik Indonesia Instagramnya. Termasuk saya salah Iya, satunya. udah. Saya follow. Itu kamu yang Saya bikin. follow Instagram. Kamu iya, soalnya di komennya pada follow gara-gara login. Enggak, yang bikin akunnya lu. Oh, bukan. Oh, bukan. Sik ID itu Sik kan agama ya? Iya. Punya. Ya kan Instagram Indonesia lah. Mereka bikin Instagram. Ada nggak Kristen ID nggak ada deh kayaknya. Iya, kita kan Iya. Nggak butuh follow. sudah tidak butuh pengakuan di sosmed. Oh itu Instagramnya ya Sik ID. Teman-teman Instagram boleh aja. ditambah followersnya teman-teman. Iya. Sik ID tidak harus masuk ke Sik ya. Tidak harus. Iya. Follow aja nggak apa-apa. Iya. Sekedar tahu aja. Iya, Kita sekedar tahu. tahu. Iya. Kontennya apa? Kontennya Berdoa. ya pemahaman tentang agama sik gitu, pemahaman lah. Oh. Gue takut diserang. Enggak, Enggak. enggak, view kita kecil. Justru itu yang kita cari. Iya. Kita Enggak, cari maksudnya keramaian kalau dulu. satu orang sik itu kenal ibu gua, bapak gua, jadi wah ini Oh gitu. Oh, Iya. karena Oh akrab bisa ya. bisa nge-track ya. nge-track. Ini anaknya siapa gitu. Ya kan Iya. dikit. Kayak tetangga ya. Iya. Kemarin di login video ini tunjukin ke kakek gua itu. Oh iya. Oh iya. Iya, kakek gua sampai hampir jantungan dia ngeliatnya, anjir gua jadi kaget. Serius? Iya. Gara-gara ada omongan lo atau ada? Wah ini kayak anak kamu nih ngomongin agama di Deddy Kobuser kan kaget gitu kan. Kalau ada orang ceritain dia kaget. Tapi Kakekmu- konteksnya positif kan, bukan yang gimana-gimana kan? Pasti ada lah bercanda jadinya. Ada ya. bercanda jadinya Ah. gitu. Terus respon kakekmu kayak mana? Ya awalnya kaget terus telepon gitu jadi tapi untungnya tenang sekarang dia kayak Oh, kakeknya gimana? Bentar, tenang tuh tenang dalam artian apa nih? dia kayak awalnya kaget gitu kan tapi dijelasin gitu oh enggak ini dia cuman komedi aja ngomongin agama sik gitu bukan penistaan atau apa Iya, gitu. iya. Ada oke. maksud tujuan ke Iya, ada sana. maksud gitu. Nah, Iya. kita sudah mengundang ini Iya. Mas-mas India ini Mas, karena betul. kita akan ngomongin seputar mitos, misteri, Mitos, Seperti biasa. konspirasi. pengalaman-pengalaman apa sih yang pernah kamu pernah hidup di India nggak? Nah, Pernah apa? Hidup di India. enggak pernah. Kan tahu kok dia cuman orang India tapi kan tinggalnya di Jakarta, Betul. cuman lahirnya di Jakarta, Iya. cuman kita nggak tahu kan dia pernah ada pengalaman di India Oh, iya, kan. betul. Iya, Iya, iya. Iya sih. Nah, gue sebenarnya nggak pernah tuh ke India. Ya Allah. Sama Ke sekali. Indianya juga belum pernah. Belum pernah soalnya gue anggap ngapain gitu kan maksudnya. Pulang kalau- kampung lah. Kampungmu itu. Ya soalnya nggak terlalu ada image positif ke situ. Kau pernah ke Medan? Emang? Pernah? Masa? Pernah. Ngapain? Buset. Masa Medan cuma ini loh. Dekat loh itu. Aneh Ya kan kan? kau tinggal di Pekanbaru tapi kan. Iya. Ya pernah ke Medan? Pernah dong. Ada saudara di sana? Ada. Kau ada saudara di Medan? Ada. India. Tapi di Medan ada kampung Nah, keling iya, namanya. Iya betul betul. Betul. Itu saudaramu semua. Saudara, iya. Jadi kalau kita ke kampung keling di Medan nanti ada satpamnya orang India. Ya. Gitu. Ada yang jualan gerobak di pinggir jalan orang India. Jadi udah berasa kayak di India beneran di situ. Bener. Nah kemarin ada sempat viral. Apa? Kayaknya dia dari kampung keling nih orang di Medan. Iya. Dia ngeberhentiin rombongan satpol PP Hmm. yang lagi bersihin punggung jalan ke trotoar dari pedagang-pedagang kaki lima. Hmm. Diberhentiin sama dia. Dia perawakannya agak gelap, buncit, buka baju. Oh, yang di jalan itu Iya, ya, dia marah-marah itu teriak ya. dia suaranya tenor. Ai, Kayak Uncle Muto. nggak seram jadinya iya kayak Uncle Muto. Sumpah, aku lihat komennya ya Uncle Muto marah-marah, Uncle Muto Iya, marah-marah. Tapi cukup berani sih dia. Iya. Cukup berani itu tuh. Ya minimal
olahraga dulu lah kalau mau berantem gitu biar nggak buncit. Kalau buka baju. Tapi gitu aja dia udah berani loh. Buka baju kau main kita. Wes gitu ya. Iya lawan si polisi dilawannya. Gila. Nah itu pernah nggak terdengar apa gitu mitos atau tentang misteri-misteri yang ada di India sepengalaman Ya, Bang atau dari Suprat? orang tua lu tapi pernah ke India atau emang asli dari India? Lu tuh generasi keberapa di sini? Generasi ketiga gue. Oh berarti kakek lu yang Kakek. asli India. Indianya sebelah mana? Indianya Kayak tahu udahlah. Beraja Musti. Udah Beraja Musti. Berajanya Jangan itu ya. sembarangan Ya. lu. Coba India tuh ada utara, India ada Utara, selatan. selatan. Yang modelan Sukrat utara. Nah, Bener gak? betul. Yang Anjay. bersih-bersih. Oh yang dekat pegunungan itu ya? Iya. Iya. Itu mitos pertama India bersih. Kok Oh, itu mitos. Oh kita langsung datangkan mitosnya ke sini teman-teman. Jadi udah bukan mitos dong. Iya, orang ada video TikTok penjual India pakai sarung tangan, terus dia jualan agar-agar di pinggir jalan, agar-agarnya diplastikin, viral anjir. Padahal kan hal yang Normal ya. Itu yang viral anjir. Itu yang seharusnya dilakukan ya. Iya, kenapa viral itu? Karena beda dia sendiri. Iya, tapi emang sepi sih gue liat ini nggak ada yang beli. Ya orang deh bersih. Apa pernah nggak pernah dengar sendiri atau pernah diceritain gitu? Mitos ya. itu. Mitos yang menarik ada desa di India itu isinya banyak orang kembar. Jadi kalau nggak salah ada di antara 2000 populasi ada 400-nya kembar gitu. 400 kembar. Berarti hampir 20%-nya ya. 20% meningkat. Orang-orang kembar yang benar-benar lahir langsung berapa gitu berarti? Iya, kayaknya gitu. Makanya kayak aneh aja gitu emang India tuh. Nanti bapaknya satu semua itu. Makanya mirip. Iya mungkin ya. Enggak, ada itu dia. di desa apa namanya? Desa apa namanya? Tadi gue browsing sih sebenarnya. Buset lu nggak tahu ternyata lu sebagai orang. Ya maksudnya apa? Gua kira cerita dari kakek lu. Oh, iya. gitu. Kalau bro, Pernah bersinggungan langsung? Oh, Iya. bersinggungan langsung. Makanya gue nanya kakek lu dari India langsung. Iya, dari Ya, India. Lu tuh dari mana keturunan mana? Punjab. Oh Punjab. Punjab. Modelan ram Punjabi. Punjabi. itu. Punjabi ya itu. Ram Itu Punjabi. Punjab kan? Ya Punjab. Tadarotan Ram Punjabi gitu. Nah, makasih ya. Cuman kamu yang support. terus. Iya, Punjabi nama kota sebenarnya, makanya gue agak bingung tuh Ram Punjabi, berarti kayak nama Bambang Magelang gitu kayak. Gautama Jepara. Kayak tulisan komik. Iya, Tulisan komik. di Suca. Neneng dari Garut. Iya, Ram dari Punjabi harusnya. Oh gitu ya. Iya. Tapi itu jadi marga kan? Enggak. Iya kan jadi nggak tahu lah kalau orang Soalnya kaya kalau udah di Batak itu kan Samos itu memang awalnya Dari daerah, daerah situ. akhirnya jadi marga. nggak ada sih kalau Punjabi. Isinya kan sebenarnya orang Sikh, harusnya nama terakhirnya Singh gitu. Oh, Kayak Jarjit Singh Jarjit gitu. Singh gitu. Binder Singh. Binder Singh ya. Bung Binder dari itu berarti. Bung Binder orang Sikh juga Ya sebenarnya. iya putih. Mas, tahan dulu mas. Jangan gitu-gitu dulu. Dia yang takut sebenarnya. Bener deh. Iya. Enggak kan kita membuka batasnya, biar Anda tidak usah terlalu ini. Iya. Terus. Oke. Yang masuk ya Bang Yuda Iya, tadi iya. maksudnya ada nggak cerita dari Iya. kakekmu? Kau tahu nggak Sukras di India itu? Makanya Contohin dulu biasanya mitos yang dari orang tua Iya, biasanya apa nih? Yang ke anak kecil biasanya diceritain jangan gini-gini ntar Ya gini. kalau di Betawi kan jangan kenal sama orang Jawa gitu. Itu nggak mitos Nggak Mas, mitos. itu perintah. Iya lebih kayak misalnya nggak boleh keluar maghrib gitu. Kalau gua kan dari kakek Iya. gua dulu begitu. Kayak kakek nunjuk nenek gue. kuburan nggak boleh. Nunjuk kuburan. Nanti tangannya bengkok gitu Mm-mm. jarinya. Itu pernah ada cerita-cerita sampai akhirnya turun menurun tuh. Nah, Iya. sampai jadi mitos. Bener gak sih? Gitu? Minimal di keluargamu aja. Di keluarga aku mungkin Ngobrol nggak keluarganya? dikit sih. Itu Lagi dia. introvert, Itu keluarga dia. Itu dia. Capek bro, kalau mereka sering ngobrol pegel kepalanya. Gini-gini terus. Ya ini mungkin keluarga gua aja ya. Kalau orang tua nggak boleh. Langsung ini keluarga gua aja ya. Biar Takut dia. dia nggak ada yang nyerang dia. Biar nggak ada yang nyerang dia. Masalahnya kalau gua kena kasus tuh nggak viral juga, jadi gua udah nggak dapat efek viralnya, dapat efek Iya, kasusnya iya. doang. Kasusnya di grup keluarga doang. Tolong editor ini dibikin subtitle Indianya ya. Biar lebih biar masif. Global, biar Iya. global. Beneran gua. Tapi ini fun fact ngomongin kasus itu mungkin ya. Iya. Ya. Pas kena kasus yang sick itu kan internal ya, grup keluarga doang. Tiba-tiba ada satu komika telepon gua gitu. Satu Coki komik. Pardede. Bagus. Nelpon.
bro gue perwakilan orang Sikh anjir, kok lu bisa tahu bang gue kena kasus gitu. Emang dia hidungnya itu bisa mengendus-endus kasus gitu. Iya. Terus dia telepon, terus dia bilang nggak apa-apa bro, semangat aja karena kasus itu adalah gerbang utama dari kesuksesan. Gue percaya abis itu lu bakalan makin sukses gitu. Hasilnya. Iya, menurut gue ya kalau kasusnya di berita nasional, kalau di grup keluarga sih enggak sih. Iya, itu mah memang kasus aja ya. Kasus aja. Enggak, didoain sama Coki Pardede aja udah kita. Masa percaya sih didoain sukses. Tapi gua amin loh tadi. Iya, amin abang, amin kemana ya jadinya ya kalau kita. Berarti apa ya? Nggak ada cerita-cerita. Ada mungkin kalau ya ini keluarga gue doang. Iya udah. Keluargamu Kakek gue aja. kan umurnya udah tua gitu kalau. Ya iya dong namanya kakek. Kalau di bawah umurmu bukan kakek, Apa itu tuh? kakak. Iya, maksudnya mitos di keluarga gue nggak boleh tanya umur kakek gue. Misalnya gue tanya umur kakek berapa sih, nggak? Ibu gue jangan gitu nggak boleh tanya umurnya. Kamu berarti doain dia mau meninggal gitu. Oh gitu. Oh, iya, Itu iya. bukan karena kakek mau lupa umurnya berapa. Mungkin. Makanya dilarang, jangan tanya lagi. Iya nggak tahu. boleh gitu. Oh kepercayaannya gitu. Kepercayaannya gitu. Kalau yang tanya kakeknya, Cuk, umurku berapa ya, Cuk? Aku lupa, Cuk. Gimana coba? Wah aku nggak boleh jawab. Enggak boleh jawab, Kong. Ini buat daftar Bahaya, Facebook, bahaya. Cuk. Dianggap nggak sopan. Nggak sopan, dianggap sopan dan agak ngedoain gitu kayak apaan ngapain. Oh, nanti pamali, takut kayak pamali gitu. pamali Ya, gitu, ya, ya, pamali ya, gitu, ya. pamali. So seakan-akan berharap dia cepat meninggal. Meninggal, Gitu kan. Oh. pamali gitu, pamali. Oh misalnya kakek umurnya berapa? 80 gitu. Gitu kan. Iya iya. Kesannya sinis. Kesannya sinisnya gitu. Iya, kayak iya, gitu. iya, iya. Orang baru 30 gitu. Kok bisa? Kok bisa kakek-kakek 30 gimana sih Kau kau? enggak boleh. Ya bukan ya dia pernah di umur 30 tapi belum jadi kakek-kakek Gau. Iya. 30 dia nikah di umur berapa dia sampai punya cucu? Kalau umur dia 30, pertanyaan gue jawab cepet. 15 boleh loh. 15 dia nikah, Heeh. punya anak. Oh iya bener. Ya, bisa. Bisa. Anak Bisa. 15 tahun. Iya, Punya anak lagi. Ya? Punya anak Iya, lagi. Iya. Bapak Gila. dulu 15 sudah Itu nikah keluarga loh. mana sih? Keluarga dia. Mungkin. Itu ya enggak boleh Nggak boleh nanyain. nanya umur. Pamali berarti ya kalau itu jatuhnya. Iya, ya, lebihnya pamali ya. ke pamali. Berarti di KTP kakekmu ada umurnya? Nah, KTP-nya umurnya yang salah juga tuh. Oh, karena karena yang ngetik juga enggak mau ntar ngedoain yang jelek-jelek Dia lagi. ketik berapa umurnya kayak tebak lah gitu. Suruh nebak. Ya udah dibikin 17 ya. Ya udah. Oh, itu pun bahkan salah ya di Salah, umur. iya. Ada Apalagi? lagi nggak yang kayak gitu? Iya. Pamali. Pamali ya. Hmm. Sebenarnya hampir sama kayak Indonesia sih, misalnya kayak. Jangan nyamain deh lu. Nggak tahu entah kenapa. Rasis maksudnya. Karena emang udah tinggal di Indonesia. KTP-nya udah Indonesia ini. Atau keluarga ibu gua terutama kayak suka banget jangan keluar-keluar pas maghrib gitu. Padahal gue bingung kenapa harus takut sama mitos agama lain gitu. Enggak berlaku buat kita, Bu. Iya nggak berlaku. Kita nggak kenal maghrib. Boleh gitu. Itu apa itunya pantangannya? Apa ancamannya apa? Ya? Iya. Kalau di daerah gua tuh diculik wewe gombel gitu-gitu. Iya katanya ada setan-setan gitu. Oh ada juga begitu. Iya. Emang udah ini berarti ya, udah Indonesia banget. Udah malu juga Indonesia berarti banget. ya? Masuk akal Bang tapi. Kenapa? Karena kalau yang ngejar wewe gombel contohnya, itu kan hantu yang masyarakat Indonesia ciptakan. Iya. Heeh. Yang biasanya kalau ada setan gitu kan diusir dengan ayat kursi kah atau apa di Kristen Dibaca-baca, gitu. iya. Kalau sih kan nggak mempan ke wewe gombel kan. Gara-gara Itu bahasa. jadinya dilarang dia. Iya. Jangan keluar maghrib nanti diculik wewe gombel kok nggak bisa ngelawan gitu. Maksudnya nggak mempan gara bahasanya kan. Kalau Iya. pakai bahasa India takutnya di lagu Bollywood Iya gitu kan. benar. Apa sih? Iya. Diambil Iya. gitu. Kayak Karena- itu bodoh aja teman-teman. Ya masa ketemu wewe gombel boleh curi. Enggak bisa. Enggak gitu, Bon. Oh lebih ke Iya. sana. Iya, Dia takut. nggak ngejelasin apa gitu ya. Oh iya kalau bahasa Indianya mitos-mitos gitu kan kalau di Jawa pamali ya, di Iya. India nejer namanya. Apa? Nejer gitu. Nejer. Nejer gitu. Nejir. Kayak bejir gitu ya. Bahasa gaul sebenarnya. Sekali ya. Iya yang paling utama nggak boleh ngomongin orang lain gitu. Oh jangan ngomongin yang apa ngomongin dia dari belakang nanti lu kena hal buruk gitu. Atau misalnya lu nggak boleh ngumbar kalau misalnya kita baru punya rumah baru gitu, lu jangan ngomong-ngomong lu punya rumah baru takutnya nanti kena nejer gitu, nanti pamali ibaratnya gitu. Oh gitu. Mirip-mirip ya kayak Indonesia sih. Iya benar-benar. Karena kan Indonesia pun memang dapat
banyak peran budayanya dari ini India juga kan. juga sih. Zaman-zaman kerajaan ya kan. Untungnya ada Belanda masuk jadi diajarin table manner yang bagus. Aduh, Anda Ya. Tapi kan Ya. cuma diajari. tidak dipraktekkan. Enggak, kami lebih suka India. Makan pakai tangan. Sampai sekarang makan nasi padang harus pakai tangan. Iya. Tapi ngecap orang India jorok. Iya. Itu sebenarnya India jorok, sebenarnya gue ini ngomongin dikit, menurut gue itu faktor karena fisik juga sih. Maksudnya? Fisik India kan ibaratnya dekil, hitam. Jadi kalau kita makan jorok kelihatannya hina gitu. Sebenarnya orang Cina kan juga makan kelelawar, tapi gara-gara pembawaan mereka kulitnya bersih nggak dihina gitu. Ah, gimana sih maksud lu? Gara-gara Kagak, emang India doang yang jorok. Jangan Menurut gua- nyeret-nyeret orang lain deh menurut lo. gua kalau Nicola Saputra yang kayak gitu tuh video itu kayaknya Ya, nggak ada itu yang jorok. memang nggak jorok. Emang gak jorok nih Emang lu kok. doang. Masa ada video di India tuh bikin apa ya? Bikin kayak bakpao gitu lah, kayak Iya. godok-godok Iya. gitu. Dikokete. Nah itu gua itu dari film. Itu dari film Oh, itu lucu-lucu scene itu. film. Scene film. Oh, bukan scene asli. film Scene dipotong. film. Oh, bukan. Iya lah, Bukan. masa sih ditaruh ketek sih? Bonar gimana sih? Iya. Saking itunya lah, Bang. Saking udah begitunya India di Saking kepalaku. percaya. Iya. Gue juga baru tahu gitu. Itu dari film itu. Ibaratnya kalau ada orang Amerika nonton film agak lain kan agak lain di Hollywood. Iya. Kirain di Indonesia tuh kalau kesel tuh apa nanti rumah horornya kayak gitu atau kayak yang kejadian-kejadian di agak lain tuh kayak kejadian di Indonesia beneran gitu loh. Mau kayak seolah-olah menggambarkan India keseluruhan. Iya, Indonesia keseluruhan. Padahal dari scene film komedi juga itu kan. Oh. tapi dari potongan kecil itu pun udah mempresentasikan India secara menyeluruh loh, cuman gini doang. Tapi Iya kan sih. nggak mungkin semua yang Iya. di TikTok kita lihat itu potongan video. Nggak mungkin. Cuman beberapa ada dari Bangladesh juga. Gue ada. Nah, itu kita nggak bisa bedain Oh tuh. iya, itu nggak bisa dibedain. Bener. India, Bangladesh, Pakistan. Pakistan. itu. Mirip-mirip kan. Mirip-mirip ya. Masih satu darah kayaknya. Satu darah. Kayak kita sama Malaysia lah ya. Iya, Hmm. satu rumpun. Iya, satu Serumpun, rumpun. iya ya. Sama-sama suka berantem juga. Berarti makanan bersih itu bukan mitos. Masih itu ada juga ya. Masih Bon. Kan ya, kalau Iya. tadi dari cuplikan film. Iya, film. Berarti itu kan hanya Iya. ya film aja gitu. Ada yang itu film. Cuman yang lain ada yang beneran kotor sih, ada yang beneran. Nah, berarti mitos tetap makanan bersih. Astaga, sorry. Apalagi mitos-mitos yang Benar, abang pernah nggak ada bersinggungan sama orang India gitu? Pernah punya pengalaman apa? Orang India. Iya. Enggak ada lah. pas nikah beli kain. Mana ada? Oh, bukan dicondet, Bang. Di condet Arab. Enggak ada India. Aku Mana ada. Aku memang beli bahan jasku dari konveksi di Pasar Pasar Baru. Baru. Orang India semua. Dan lebih paham tentang Batak. Aku datang mau beli apa jas untuk siapa aja katanya, untukku aja. Untuk tulang nggak dibeli katanya. Ih, kok tahu kau, aku pikir. Untuk acara apa? Untuk mengadati atau untuk resepsi katanya. Jadi kayak mamaku yang nanya. Berarti memang banyak orang Batak. Iya Bang, yang- ternyata dia memang langganan orang Batak yang mau menikah, bikin acara lah. Oh. Beli kainnya di sana selalu. Karena orang Batak ini kan kalau mau bikin acara kayak bikin kebaya baru barengan, bikin Iya. jas baru barengan gitu. Oh, pantesan dia dulu nikahnya pakai sari. Nggak ada yang gini. Iya. Nggak ada. Kau doang, ya kan? Istrimu tetap pakai jas. Gop. Istriku pakai jas. Bodoh. Kebalikan. Oh, tapi itu kan jadi kayak stigma juga kan di Jakarta lah apalagi ya. Iya. Kayak teman-teman yang keturunan India itu sangat dekat dengan konveksi gitu, bisnis tekstil. ya. Kalau di India sendiri emang gitu ya, emang salah satu yang kuat penyokong ekonominya tekstil emang. Nah, nggak tahu tuh ini ya. Dia nggak pernah ke sana, Bon. Cuman yang gue tahu kan yang di buku-buku sejarah tuh kan saudagar Cina sama saudagar India kan ke Iya. Indonesia. Mereka Iya. kan bawa-bawa tekstil Iya. gitu. Sutra. Sutra. Betul. Masuk Raj, kita pun tahu itu. Kita mendatangkan Anda untuk konfirmasi. Betul nggak ya gitu loh. Dia kayaknya juga dalam dirinya menolak dia orang India. Oke. Gue bukan India nih. Tapi yang aku salut dari orang dia tuh hidungnya mancung-mancung. Ya terus kenapa sih Bona? Nah, tapi bener itu selalu orang hidungnya mancung. Gue juga emang kenapa itu? Ya lu nunduk jadinya jalannya. Offside, terus main offside. Ampun. Kayak Pinocchio. Tapi kita balik ke podcast ini nih. Kak, kamu percaya sama setan nggak? Aku Secara pribadi ya. secara pribadi ya Ya. dikit lah. Dikit. Maksudnya kalau di daerah yang beneran di daerah yang deket kuburan gitu kayaknya bener ada setan. Cuman kalau di kota kayaknya nggak ada sih. Tapi pernah kedengeran nggak kamu
setan-setan di India itu apa. Kalau yang di sini kan kita Cari kalau di sini kan kita kalau yang di sini kamu kan juga pasti pernah percaya juga ada kuntilanak, pocong gitu-gitu. Kalau di India ada nggak sih gitu-gitu juga? Ada sih beberapa setan, gue agak lupa namanya, cuman ada beberapa setan yang beneran setan, misalnya kayak Vampir. ada Nggak sampai India vampir mas. Nggak sampai. terlalu mewah itu, terlalu kaya. Iya, enggak, dia naik keretanya penuh. Bukan Dracula, vampir. Vampir lo yang ditotok lo gau. Oh, vampir. Oh Iya, iya. yang harus tahan napas. Iya, Itu hantu paling aneh dah. Ya semua juga aneh kayaknya deh. Masa tahan napas? Terus Iya. apa? Ada kayak hantu cewek pencakar muka gitu. Hantu namanya? Namanya apa Namanya gitu. ibu-ibu dengki namanya. Beli kulkas lu. Bisa-bisanya. Laki lu ngutang sama gue. Kayak ada darah Betawi. Apa Han- namanya? Enggak, apa tadi namanya? Enggak tahu ya. Nantilah perlu Enggak, searching Oke. itu. Enggak cuma nakut-nakutin, tapi nyakar muka. Mencakar muka dia itu, dia Wah, mencakar udah fisik muka. mainnya. 3 jenis hantu yang populer di India. Dilansir dari Kumparan. Yang pertama, India merupakan Harusnya dibaca dulu. yang pertama Nisirdak. Nisirdak. Berarti panggilan dalam kegelapan. Hantu ini digambarkan sebagai makhluk gaib yang berwujud seperti manusia. Tidak banyak yang tahu tentang wujud asli hantu ini. Monyet. Kenapa lu bisa? Nisirdak dipercaya sebagai roh yang tidak mendapatkan ritual yang layak saat proses penguburannya. Exuma versi India ini. Oh, Semua benar. Emang kayak mana kalau ritual penguburan yang sebagusnya Dibakar. supaya tidak jadi nisirdak? Dibakar, harusnya dibakar aja. Apa namanya? Dibakar, Kremasi. Kremasi Itu- terus abunya itu Hindu. Hindu sih, cuma kan kita Sikh asumsi orang juga nggak? Sikh juga ya. Oh, Sikh juga di krem. Oh berarti ya udah, kok nanti umum. akan dikremasi. Kremasi lah. Abunya itu yang kalau di film kan ditebar di Iya, Sungai laut, Gangga. laut. Iya, Kalau atau di sungai. Sini betul. sih Apa, di daerah Gangga? Tanjung Priuk gitu sih, di daerah utara. Lu jangan asal lu ya. Beneran kok. Lu jangan asal. jangan asal. Jangan Kita asal. yang ini kita betulan nggak tahu loh. Iya. Lu jangan Daerah bercanda utara lu. kan, ya kan laut daerah. Oh karena mungkin dipikirnya kalau di India dilemparnya di Pilihannya bisa Ancol aja gak sih? Jangan Tanjung Priok. Iya, kenapa Tanjung Priok? Kenapa sih lu? Ancol tuh lebih pantai gitu loh. Tanjung Priok kan lu tahu Pelabuhan ya. mungkin karena secara laut lebih dekat ke lautnya India, Bang. Iya. Jauh. Jumpa tengah. Tetap jauh. Ancol kan mahal, harus bayar tiket masuk dulu dikira mau wisata iya. nanti. Oh iya benar. Apalagi nggak punya member bang. Iya. Tuh yang pertama. Kedua, Muhnochwa. Nah itu tuh ya. Lucu. Diartikan sebagai makhluk penggaruk wajah. Oh ini yang tadi diceritain. Munochwa. Bentar, menggaruk bukan mencakar. Iya. Beda loh. Kalau kekencengan kan kecakar. Kau. Garuk kan kayak kita dibantu nih, muka kita gatel nih. Iya. Ya kan? Iya tapi ini kayaknya dihalusin aja deh. Nggak ngapain setan ngegarukin doang tuh kayak nggak serem kau. Kan mindahin barang juga nggak apa-apa dia. Mindahin barang gitu doang kan kadang setan buat Oh iya benar-benar. eksistensinya biar diterima. Ini apa bahasanya dibacanya? Munochwa apa gimana? Muhnochwa, iya benar. Oh Munochwa. Nggak kayak India ya. Apalagi penjelasannya? Pada awal tahun 2000-an makhluk ini meneror masyarakat di kota Kanpur, India. Oh, hantu baru. Konon Awal Iya. 2000-an. Iya, 2000-an. bareng Panji manusia milenium ya. Konon makhluk ini akan mengeluarkan cahaya hijau sebelum akhirnya mencakar korbannya dan kemudian menghilang. Begitu. Oh, hanya cakar, nggak ada penyebab ininya ya? Iseng aja berarti ya. Iya. Muhnochwa akan menyengat korbannya dengan Menyengat. dengan aliran listrik dari tubuhnya terlebih dahulu sebelum mencakar. Ribet banget. Jadi orang cakar aja hilang udah disengat-sengat. Nyetrum juga berarti dia. Matinya di gardu Nah, kayaknya. itu. Punya kekuatan listrik, Bro. Iya, orang kita kalau lihat dia ada cahaya hijau dulu, kan ngidupin lampu dulu dia. Gitu. Kalau udah deket cakar, nyetrum gitu kan. Oke. Itu Munochwa Nisirdak. Yang ketiga. Nah, ini apa bacanya? Naliba. Nalibah. Nalibah. Yang hantu bata. Nah, libah. Hantu bata itu. Enggak gitu. Aksen. Nah, libah. Gak ada haknya. Nalibah. Oh.
Pada tahun 1990-an warga yang tinggal di kota-kota daerah Bangalore, India pernah dihebohkan dengan berita terdapatnya seseorang penyihir perempuan yang bahagia mendatangi rumah masyarakat di malam hari. Tetapi tidak cuma hanya mengetuk pintu untuk bertamu, konon jangan dibalik ya. Konon dikala penyihir ini tiba, maka itu merupakan tanda-tanda hidup seseorang akan berakhir. Iya, dia ketok 2 kali habis itu kalau dibuka pintunya orangnya meninggal gitu kan. Oh, gitu. Pas buka pintu langsung Iya, meninggal. Meninggal. Kalau 2 kali. Iya 2 kali. Oh, berarti 24 jam setelah itu katanya. 24 jam. berarti 24 kalau jam. misalkan dia gini jangan dibuka gitu ya. Iya, Oh, jangan dibuka ntar Minta mati. sekali lagi, Bang. Baru boleh. Enggak meninggal tuh. Orang 3 kali gitu ya. Bukan Berarti orang- penyihir berarti. Bukan penyihir. Oh, biar bedain orang di mana ini penyihir apa orang beneran gitu. Iya. Tapi dengan mitos itu kan bisa nakut-nakutin orang kali kan. Ini aku takutin. Iya. Iya kan? Iya, Kayak iya, kita iseng kayak anak bocah-bocah aja mencet bel kan kalau di Jakarta. ya kan? Lari. Habis itu besokannya meninggal aku nih kayaknya. Sekampung panik. meninggal. Nali, Oh. Bikin nali, berat Bang. juga itu kalau apa kurir-kurir COD ngetoknya harus 3 kali kayak gitu tok. Benar, benar. Nggak boleh gini. Anjir. Oh, ya. Ada jasa nakut-nakutinnya bisa juga tuh peluang bisnis juga itu. Itu 3 tadi hantu. 3 itu yang populer Yang nih, terkenal Sirdak, Mucoa, Mucoa, Muh. Ya saya lupa udah di. Ya, itulah ya tadi sama Nesirbah. Nisir. Ya. Tapi kalau kita nonton film-film horor India kayak nggak pernah di Gue kayak nggak pernah Iya, nonton. nggak nggak nemu. dipopulerkan kan Iya, ini kayaknya. setan-setan. Soalnya kan? lebih horor kelakuan orang India kayaknya nih. Tadi lu nggak berani. Yang gini-gini berani. Lu jadinya mau sikat apa enggak nih? Jangan narik ulur, Mas. Kalau sikat kita sikat semua nih. Kena berempat. Ya ini fakta soalnya fakta ini. Oke. Apa? Fakta yang saya buat-buat ya. Fitnah kan itu jadinya. Enggak ada fakta film, soalnya lebih menarik kelakuan orang India langsung kayak ada film Iya, ini iya, tentang iya. toilet gitu. Hmm. Tentang di India itu kan masih belum banyak orang pakai toilet beneran gitu. Mas, Sanitasinya di pinggir jalan BAB-nya gitu. Jadi Iya, ada iya, film iya, iya. kalau nggak salah tokoh tamannya tuh kepingin bikin toilet di India gitu. Oh, iya, Gini, iya, iya, premis filmnya kayak gitu ya. pernah rame Bon, apa namanya filmnya? Toilet Akshay Kumar yang itu nih aktor. Aksai Oke, Kumar. oke, Aksai oke. Kumar, Terus ya. terus itu terus. pemainnya bukan judulnya. Iya, Iya, tahu, iya. tahu. Iya, Iya, temannya Reza gitu. Kumar. Kocak lu. Terus Iya, terus film-film tentang pelecehan seksual sih banyak. enggak si film Oh, tadi dia bikin toilet. toilet. Terus kayak mana lanjut cerita filmnya? Ya kalau nggak salah sih dia bikin, udah lama juga sih gue nonton. Jadi kayak dia bikin toilet terus ya ada ditolak-tolak terus akhirnya berhasil bikin lah gitu. Iya. Akhirnya Apa dia horornya? Ya Bukan. kelakuan orang India Ya, BAB. kenapa di film India tuh jarang ngangkat kisah horor Karena karena itu. iya, karena Oh. lebih banyak ngangkat soal kelakuan Kelakuan. dari Iya, maksud gua ada nggak masyarakatnya. film horornya sendiri, ada nggak yang kau tahu? Ya tadi belum kau tanya ke dia, Iya, makanya ini, dia silakan. Nah itu jarang juga makanya emang gue lihat jarang. Oh iya, Lebih iya. banyaknya film kritik sosial Iya, kayak benar. Iya, sosial Kritik kebanyakan. Karena mereka strugglingnya di situ kan. struggling situ. Iya kan, di masalah sanitasi, di Iya, masalah pelecehan pekerjaan, seksual pelecehan gitu. seksual. Oh iya, itu termasuk yang parah kan di Parah India. di India. Tapi Pelecehan seksual. walaupun Ada udah dibikin film, mereka orang India banyak yang nonton tetap dilakuin juga. Jadi Iya benar-benar. ada yang perkosa biawak ada. Ya Allah iya, gua Iya. tahu. Siapa? Aduh, Muti namanya. Biawak. Ada itu. biawaknya namanya. Bukan orangnya. Iya. Orang itu kan Uncle Mutu, Bibi Muti. Rame-rame dia. Mbak Muti. Tapi kayaknya deh, gue lupa deh. Memperkosa biawak. Biawak. Tapi itu sih ada aja. Kita pun ada kan yang perkosa ayam pernah ada kasus. Iya sih. Maksudnya itu Pernah tuh maksudnya gimana, Bon? ada kasus kita pernah kayak gitu kan di Indonesia. Orang-orang yang Bukan kamu kan? goblok. Aku cuma ngecek telurnya aja pakai ini. Kalau disuruh opungku cek telurnya katanya ada gitu, enggak perkosa aku. Maksudnya kalau yang apa ya, pelecehan seksual gitu kan di mana negara, Iya. di negara manapun ada aja gitu, Ada aja, pelaku-kelakuan yang tolol aja gitu. Iya. Tapi maksudnya yang di India aja yang sering terjadi gitu. Kayak misalkan ada di video ada cewek cantik dikerumin cowok-cowok Iya. India langsung diajak foto gitu. Itu kan kayak di Indonesia kayaknya jarang deh. Iya. Cowok-cowok ngumpul Iya. demi foto ke cewek yang bukan artis, bukan siapa kan, cantik aja. Iya, mungkin
Emang sangian aja. karena itu mungkin populasi India kayaknya kan banyak, mungkin populasi cowoknya lebih banyak daripada cewek gitu, jadi banyak yang single. Pada heran. Jadi ada cewek nih beda sendiri nih. Iya. Nggak biasa dilihat nih. Ceweknya putih juga, gue liat ada cewek putih lagi berjemur di pantai nih, liatin. Anjir iya, dilingkarin Iya, ya. dilingkarin. Iya, pernah lihat Itu tuh ya videonya. lucu kan. Dia lagi berjemur. Angkat orang India pada jongkok semua gitu pada Kocak. ngeliatin. Memang lucu-lucu tau video-video Tingkahnya. India tuh. Iya, aku kadang mikirnya itu hanya konten aja gitu loh. Aku Iya, nggak tapi- pengen itu beneran gitu. Tapi emang lucu-lucu banget. Panik juga. Nah, Tapi itu yang bikin premis-premis gitu kan yang bikin film-film India akhirnya Cukup bisa notice. segede Iya, bisa iya. segede akhirnya punya industri Bollywood Iya, itu kan. bahkan Iya. sampai 3 Idiot aja kan sebenarnya kritik pendidikan di India. Betul, Indian betul, yang betul, iya, betul, paling betul. membekas tuh. Iya. Pike juga. Pike kritik tentang oh ya agama. Pike. Agama. Kalau ini kan yang bikin Bollywood tuh unik menurutku ya, joget-jogetnya gitu. Kayak selalu ada adegan. Iya. Kayak harus Tiba-tiba. dimasukin ya. Iya, kayak aku tuh dulu benci kali nonton India kalau udah bagian itu. Soalnya nggak berhubungan sama cerita kan. Iya, ngapain sih joget? Lanjutin aja ceritanya kayak mana Sarul kali itu gitu. Apa joget? Dulu nggak, karena dulu terpapar betul. film Kucu-Kucu Hotahe kan. Hmm. Kayak mana sih bacanya? Kucu-Kucu Hotahe. Iya gitulah. Cukup ini awak mau nengok Anjali ya kan. Anjali. Di kampungku Anjali bang namanya. Di kampungku Angelo. Antar Antar jemput. jemput Lolo. Ayo pernah kedengeran nggak kamu ada mitos atau konspirasi ini teori-teori lah kalau biasanya film apa? Bollywood. Bollywood Oke. pernah kedengeran nggak? Apa gitu ternyata Shah Rukh Khan itu Oh, apa? konspirasi beneran. konspirasi. Ini American tuh alien gitu. Ini Di film Pike ternyata. Iya. Dulu gua kemakan Bonar, American alien gitu. Ternyata di film di jalan kan. tapi mukanya kayak alien sih Iya emang. kan kupingnya Ya, gitu kupingnya kan. gede kan. Iya kalau ini bener sih, cuman mungkin faktanya gue lupa detailnya. Jadi ada aktor Bollywood namanya Sanjay Dutt. Sanjay Dutt ini dia suka deket Diam dulu, Mas, diam dulu, namanya Mas. namanya Diam lucu dulu, ya Mas. Kasusnya berat. Iya, namanya memancing tawa. Kenapa ya? Oke, bentar. Kita ketawain dulu namanya ya. Syahrul Khan, Amir Khan, Sanjay Dutt. Agak karena aja sih kenapa enggak Dutt, aku mau Dutt. Iya coba ini gue sambil. Ya pastiin aja sambil dipastiin Sanjay Dutt ini. Sanjay Dutt. Tapi kan itu terdengar lucu karena di telinga orang Indonesia. Sini, Iya, iya, kalau di sana mah Bonar yang lucu mungkin. Yuda Brajamusti yang lucu. Bener Sanjay Dutt gue jadi insecure bener. Bener, berarti bener. Duttnya T-nya 2, Dutt gitu. Jadi kok lu lu gendut gitu, Dutt sini Dutt. Kita dikasih bahan Padahal T itu kan vokal mati ya, huruf mati kan. Kayak satu aja udah cukup gitu. Dibikin dua tuh nggak bisa diucapin juga dua T. Iya kan, Dut. Kenapa nih si Dutt kenapa nih? si Sanjay aja Sanjay lah, aja, Gal. Sanjay aja. Jangan Dutnya lah. Sanjay juga lucu, Anjay gitu kan. Iya, tapi masih inilah. Sanjay aja. Santai. Nyanyi lagu Sanjay. Bebek. Sinjay. Terus. Iya Sanjay Dutt ini dia Mas, kita nggak lanjut ini Mas. Udah diganti. Ini aja Tono. Ya kita ganti namanya boleh. Tono aja ya. Coba. Tono aja. Pak Tono, Iya. coba. iya si Tono Dutt ini. Gak usah Dutnya dipakai. Yang bikin lucu kan Dutnya. Sanjay. Sanjay, ya, kenapa? jangan Sanjay kena kasus. Gue lupa detailnya search aja lah. Dia itu kan kayak suka temenan sama orang-orang underground gitu yang kayak mafia gitu. Jadi waktu itu sempat ada teroris di India, kejadian teroris yang bombing berhubungan sama hotel Mumbai juga kalau nggak salah waktu itu, satu hotel itu bombing gitu kan. Nah mereka itu nyembunyiin senjata mereka di kerjasama sama Sanjay Dutt ini. Kalau nggak salah waktu itu di rumah Sanjay Dutt ini di basementnya disembunyiin senjata AK-47 gitu-gitu. Serius banget gitu. Sementara ini aktor Bollywood loh, dia main beneran ya di sini mungkin anggap kayak Reza Rahardian beneran main film dan jadi tokoh utama beneran gitu. Oh. Jadi karena ini tuh dia karena nyembunyi senjata ini dia dianggap bekerja sama dengan teroris dan sampai di penjara.
Oh, sampai masuk di penjara makanya ini Bollywood unik ya, di penjara setelah dia bebas dibikin biografi, terus bikin biografinya itu kayak ngebelain dia gitu, kayak mungkin sisi humanisnya dia, emang dia orangnya bermasalah, orang tuanya nggak peduli, dan sekarang main film lagi gitu. Enggak, ini untuk pemerintah India. Enggak ada teroris yang mau kerjasama dengan orang namanya Sanjay Dutt. Aku bilang. Kalau pertama kali dia present, siapa orang kita di India? Sanjay Dutt. Enggak usah jangan yang itu, yang lain. Pasti gitu, Sanjay Dutt. Kita pertama kali denger aja ketawa. Tapi ironis aja gitu, soalnya dia main film, dia kan dibikin biografi gitu, terus dia setelah itu dia main film PK juga. Nah PK itu Oh, dia main PK? main PK, tapi dia jadi cameo gitu, yang pas adegan PK itu di bagian kereta ada teroris gitu kan. Oh, iya. Nah dia meninggal kan. Oh, yang di Di stasiun. film itu dia meninggal karena teroris, padahal aslinya dia kayak deket sama teroris gitu. Anjir. Bagus banget ini teorinya. Beneran. Tapi beneran Beneran kasusnya. kejadian. Beneran kasus, cuman kalau misalnya detailnya kayak dia nyembunyinya di mana-mana gua agak lupa Ya, gitu. atau Biasanya. alasannya Iya, iya. apa dia Alasannya nolak. apa. Iya. Tapi kalau di film-film lain dia biasanya jadi aktor apa nih? Biasanya mungkin Jadi akan tokoh utama. menutupi. Hah? Tokoh utama sebelum dia di penjara tuh dia jadi Protagonis kah? Antagonis kah? protagonis sih biasanya. Jadi Yang mana sih mukanya Sanjay Sanjay Dutt? Kita lihat di layar. Ada, Mas Iqbal. Lama. Iqbal. Potong 200. Waktu kita lagi ngobrol Sanjay itu jangan ikut ketawa, searching. Sanjay Dutt. Oh, ini bro, Sanjay Dutt. Oh, yang itu. Enggak cocok. Bro, bukannya garang. mukanya sangar, Bro. Andre gitu loh. Andrew. Sanjay Sanjay Dutt. Dutt. Oh, kalau tapi ada teori konspirasi yang juga sampai sekarang masih tuh kayaknya Apa itu? politisi, dia dari salah satu partai, pokoknya zaman Perang Dunia II, aku lupa siapa namanya tadi. Dia terindikasi bekerja sama dengan Jerman, komunis Jerman dan Jepang waktu Perang Dunia II untuk melepaskan kuasa Inggris di India. Si Netaji kalau nggak salah namanya. Netaji apa gitu. Nah, setelah Perang Dunia II kan kalah tuh Jerman dan komunisnya kan. Dia ditarik sama pemerintah Inggris mau dihakimi atau diapain gitu lah ya. Dia dibawa naik pesawatnya jatuh katanya. Nah, banyak orang percaya dia tuh nggak mati sebenarnya. Itu tuh sebenarnya akal-akalan pemerintah Jerman dan Jepang buat segala menghilangkan macam dia. buat menghilangkan dia untuk tidak dihakimi diadili di Inggris gitu. Nah, si ini hubungannya sama Bollywood apa? Nggak ada hubungan sama Bollywood. Nggak ada. Kasih tahu. Tapi dia suka nonton. Nggak ada. Dia Bro, hubungan ya, Perang dunia. Perang Dunia. Zaman perang dunia. pas Siapa naik pesawat- orang kepikiran bikin film lagi perang? Bener Bang, pas dia naik pesawat pakai baju sarukan di sini. Kok bisa ada saru? Baju Sanjay Dutt kok. Kan kesebut mulu kan. Sanjay. Apa emang ada? Dia kaitannya malah ke Hitler. Oh, ke Nazi. Iya, Oh. ada yang percaya dia bareng sama Hitler di Garut. Iya makanya. Iya. Gue baru mau ngomong sih itu mungkin ada. Iya, Garut. itulah konspirasinya gitu loh. Oh, bukan pesawatnya jatuh, tapi dia Konspirasi yang beredar di India begitu. dan banyak yang Iya, cuma kan sampai Indonesia udah modif lah ceritanya. Iya. Bohong kan itu? Nggak tahu bang, betul atau enggak. Tapi nggak masuk akal lah, masa dia dikubur di Garut juga. Nggak ini sih. Ya itu konspirasinya gitu. Tapi Bollywood nggak ada lagi sih yang aku tahu cuma Ya itu. apa? Lu tahu gak konspirasinya kalau Bollywood? Sebenarnya mungkin dari Apa film ya? film Koco Hotahe itu ada. tuh. Iya, baru denger tuh aku. Apa? Katanya nonton semua enggak? Coach Otahe? Nonton lah. Gua enggak. Enggak nonton. Iya, enggak. Masa? Saya pasti lihat cuplikan-cuplikannya tuh Iya. Pasai gitu. Iya, tapi tahu kan? Tahu, Film- tahu. Nah, jadi itu tuh film tentang kisah cinta segitiga gitu kan. betul. Si Shahrukh Khan jadi apa sih lupa Jadi aku namanya. playboynya gitu lah Iya, kayak tokoh Shahrukh utama. Khan, Rahul. Rahul, betul. Betul lupa. Terus si ada Rani. Kajol jadi Tina. Anjali. Anjali. Kemudian si Rina Mukherjee siapa sih namanya? Tina. Oh, Iya. Tina bener Iya kan jadi gua. Tina, tapi nama Karakternya, aslinya, nama aslinya Rina. Rina Mukherjee itu siapa? Rani sih? Mukherjee. Rani Mukherjee. Rani. Ya, itu
Jadi kisah cinta segitiga itu Mirip ya. di Kus Hotahe ini itu kan apa ya? Mau kerja. Ini malah tidur mulu loh. Rani mau kemana? Mau Mau kerja. Jadi brandingnya Kus Hotahe yang kali Dia kalau dibentrokkan terus Bang akan selalu lucu Bang. Budaya Betawi dengan nama-nama India. Rani mau kerja. Mau kerja. Rani mau kerja. Terus. Jadi yang kalian tahu film Kus Hotahe kan film romantis kan, Iya, drama keluarga percintaan gitu kan. Nah, jadi ada salah satu kayak baru tahun 2000 berapa ya? 2020-an deh, 2020. Oh, baru kesini-sini. Iya, jadi ada orang yang membedah film ini. Waduh. Jadi ternyata dia bilang film ini ternyata film pembunuhan. Kok Karena di ceritanya itu jadi si Rahul ini kan sebenarnya awal-awal diceritakan ketemunya sama si Anjali. Ya. Ya kan? Ya. Ya abis itu mereka berdua jatuh cinta, saling joget-joget gitulah. Kan kita asumsikan mereka udah saling suka kan. Kalau udah saling joget. Betul. kan? Kalau Iya. udah ada satu adegan mereka nyanyi berdua, berarti ada hubungan. Ya, nah akhirnya si Anjalinya pun entah masalah apa itu ya. Terus dia yang pergi yang pindah kampus atau pindah apa itu Iya, kan? pindah. Pokoknya naik pindah lah kereta dia. gitu, naik Iya, kereta. pindah kota. Terus akhirnya si Rahul ini ketemunya sama Tina. Iya. Sampai akhirnya mereka menikah. Tapi di teori ini dia bilang kalau Rahul ini sebenarnya masih sukanya sama si Anjali. Nah, karena di akhir filmnya itu diceritain si Tinanya meninggal tiba-tiba. Dia enggak yang di film Iya, enggak ditunjukin Enggak ditunjukin. Tina itu meninggal kenapa enggak. Nah, Cuman singkat cerita Tina udah meninggal aja. Iya. Dan udah punya anak ya. merekanya. Nah, si yang bikin teori ini dia bilang kalau sebenarnya Rahul tuh sengaja nikahin Tina karena tahu Tina ini orang kaya. Kemudian dia yang merencanakan pembunuhannya si Tina. Karena dia pengennya hidupnya bareng si Anjali ini. Habis itu si Rahul ini katanya nyari Anjali. Bener-bener soalnya di film itu juga kelihatan Rahula itu dia emang mau kondo banget gitu. Dia nikahin maksud lu Apa? Selesaikan. jangan baru kan. Baru. soalnya dia nikah sama Anjali, nikah sama Kajala ini juga nggak pakai Si duit Tina, dia si sendiri. Tina. Dia Nikah sama Tina. ya cuman kan terakhir film dia nikah sama Sama Kajol kan. Kajol lagi Iya, ya. Nah, dia ya. nikah sama Kajol ini bukan pakai duit dia. Hmm. Tapi si Kajol ini mau nikah sama cowok lain dan Rahul ini datang terus nikah sama Kajol di nikahan yang dibayarin sama cowok lain itu. Oh Terus terus dia ada Iya, filmnya betul, cowok lainnya betul. kayak, "Wih, Iya. kenapa lu senang gitu pakai duit lu yang bayar gedung itu semua." Numpang. Iya. Udah nikah sama istri yang pertama juga karena si Tinanya kaya. Dimodalin Tina, nikah lagi sama Kajol dimodalin mantannya Kajol. Di kejadian pas Kajol mau nikah sama cowok lain itu. Oh iya dia datang Datang kan. tiba-tiba, "Wah, saya mau nikah." Nikah. Tidak sah. Iya ini Kak Anjali nih, ini aku misal calon istrinya nih, calon suaminya nih. Jadi tiba-tiba si ini misal Rahul datang, nggak mau Anjali ini calon istriku, nikah di nikahan itu. Itu cowoknya Ya akunya tuh Pasrah cowoknya ya. Oh Akunya tuh iya. keren, terharu. Ini baru cinta sejati. gitu. tolol. Rahul nonton nih bang, sumpah. Tunggu gak nonton. Kus Hotahe. Itu kayaknya yang nulis skrip nggak nemu ending dah. Ini kalau dia nikah lagi nggak lanjut part 2 ini. Udah bikin aja nih nyerah dia nikah gitu. Anjir bisa gitu ya. Si Tapi Anjali. kalau dipikir ya film Bollywood jadi cameo di sana capek juga ya kan. Kenapa? Harus bisa joget. Iya, bener. Tapi kenapa harus ya? Selalu ada gitu. Itu Iya, ada nah. sejarahnya juga gak sih? Ya karena emang kalau sejarahnya kalau yang gue tahu gara-gara India kan emang suka nari-nari. Sebenarnya sama kayak Indonesia. Indonesia juga banyak adat nari Tari-tarian, kan. ya. Nah jadi dilakukan dalam film. Terus ada yang teori lain karena faktor ekonomi sebenarnya. Jadi orang India kan duitnya terbatas, kebanyakan middle class, lower class gitu. Kalau mereka mau beli tiket nonton bioskop, mereka kepingin yang fun gitu, beneran hiburan. Jadi ada narinya, ada filmnya Lengkap gitu ya, paket lengkap. lengkap. Terus happy ending juga biar mereka udah bayar benar, mahal-mahal. Oh gitu. Nah tapi fun fact-nya sebenarnya Shah Rukh Khan pas di interview dia bilang dia nggak bisa nari sebenarnya, nggak beneran bisa nari. Jadi makanya sebenarnya pas katanya adegan di nari tuh diedit sedemikian rupa kameranya atau apa biar Kelihatan Biar bisa. kelihatan. gerak bisa. dikit aja. Kalau nyanyinya kan ya memang ada penyanyinya. Ada penyanyinya kan, penyanyi, dan ya. udah berapa kali pakai
berapa penyanyi gitu sih. Iya Shahrukh benar. Wah, ini Sononigam. fakta ini bisa bikin ini loh, banyak orang yang niru-niru Shahrukh Khan di Indonesia sedih loh. Dia bilang kan banyak tuh orang-orang di Indonesia yang mirip Shahrukh Khan, akhirnya dia membranding dirinya, saya ini identitas saya ini Shahrukh Khan Indonesia. Iya. Ketika si Kumar siapa Kumar lagi. Sukrat. Pencet jauh kali. Sukrat ke Kumar. Cuma ambil uang makanya kau. Sukrat bilang kalau ternyata Shahrukh Khan tuh nggak bisa joget, kayaknya orang-orang itu pada sedih deh. Karena mereka biasanya suka sama Shahrukh Khan karena adegan itunya kan. Jogetnya. Tapi Iya. tuh di interview Shahrukh Khan ngomong sendiri gitu, mungkin Shahrukh Khan-nya humble aja, tapi dia ngomong sih dia sebenarnya nggak bisa joget. Oh, merendah. Hmm. Nggak bisa saya, nggak bisa. saya nggak bisa. Ya, Oh. Di sana nggak ada Batavia Dancer. Lah. Tapi lu suka nonton film India memang? Lumayan. Lumayan banyak yang lu tonton. Iya karena Antv aja. Si Ante. Iya sih di Nah, Antv. itu sebenarnya kalau Antv menurut gue konspirasi lagi nih. Apa nih? Apalagi? Kalau dulu 90-an 2000-an kan ini banyak orang yang bilang film India bagus, dari sinetron India bagus dibandingin sinetron Indonesia. Oke. Sebenarnya gue gak setuju, gue ngebela Indonesia. Ah. Misalnya karena kenapa sinetron Indonesia jelek? Karena produser sinetron Indonesia tuh orang India juga kan. Jadi mungkin konspirasi nih orang-orang India, Rampun Jabi, Suni Soraya bikin sinetron Indonesia jelek. Jadi biar Disebut loh. Saya belum pernah main film padahal. Udah disebut nih. Nanti yang kamera ini aja ya, yang sama Bang Yud aja ya. Enggak, tapi itu bagus tadi untuk klip, potong. enggak, soalnya gue udah hampir 9 tahun ngomongin Rampun Jabi gak pernah dinotis juga. Jadi kayak santai aja kayak. Kau tuh di notis, cuman omonganmu kayak gini. Ngapain dipanggil? Kau tuh di notice tapi namamu memang dicoret. Iya di blacklist lah. Oh, Sukrat coret. Itu deh nggak perlu ngasih tahu ke lu, nggak perlu. Kalau kita enggak Pak Ram. Iya, kita dukung. Udah teman baik. Udah akrab tiba-tiba kabon. Pak Manoj. Iya, Pak Sunil, Pak Sunil. Iya ya. Siap kita. Itu kan hanya cocok logi, tolong aja. Iya, Iya. betul. Jadi teorinya sengaja dibikin supaya sinetron Film India India ini nih. lebih di Iya, atas tapi kalau ada Indonesia. satu film India yang sampai sekarang ku suka, Jadu. Nah itu Jadu juga Konspirasi lagi. ada sedikit sebenarnya. Apalagi? Apalagi. Orang suka ngejekin jadu, lu kayak jadu. Sebenarnya menurut gua jadu ini representasi Krishna sebenarnya. Oh, Karena dia warna biru, gitu, iya benar. terus dia kan kayak kasih super power dan itu kan filmnya Koi Miligaya. Iya. Itu ada sequelnya sebenarnya. Oh gitu. Ada. Film keduanya itu anaknya, nama filmnya itu Chris. Nama anaknya ini Krishna. Oh gitu. Nah, anaknya tapi si Kritik Roshan ini juga gitu. Iya iya iya. Jadi superhero gitu filmnya. Oh. Ada jadi film jadu, ada keduanya gitu. Oh gitu. Namanya Krishna ya. Wah banyak fakta Banyak banyak juga ya ternyata di Jadu ini ya. Iya. Oke menarik. Selain megang berata ya. Apa? Selain megang berata ternyata banyak konspirasinya Bang Jadu ini. Itu apa film? Sinetron itu. Jadu ya itu. Bang Jadu, Bang Megang. Jadu. Konten. Terlalu internal. Dan internal kali. Astaga. Selain megang Arif Brata. Astagfirullah, Gautama. Baru tahu aku ternyata lo. Apa sih baru tahu apa kok ini orang kan koneknya jadi kemana-mana. Iya, orang- nyari Jadu apa sih megang berata apa sih? Karena kan Mahabharata ada berata. Iya, jadi Arif Brata loh. Ya Allah Gautama. konspirasi juga itu. Iya, Arif Brata bikin special show Mahabharata. Mahabharata. Jadu Yang megang Jadu. Arif Yang Brata. ngasih super powernya Brata itu Bang Jadu. India di mana-mana. India di mana-mana. Gila. Ternyata Gigi itu J-nya Jadu. Gila emang. Tapi ini kita masing-masing satu nih. Ya. Satu film India rekomendasi kalian yang harus ditonton sama para tetangga. Apa nih? Kau dulu, Film-film Bon. India. Ya, kau Bon. Three Yang Idiot paling- sih. Three Three Idiot. Itu sangat-sangat banyak ininya lah. Pesannya. Pesannya banyak gitu. Kalau Oh, kita Three Idiot. pahamin ininya Three Idiots bagus itu. Aku ya. Life of Pi. Oh, tapi iya. film Hollywood itu India. sebenarnya. Iya, bukan Tapi India dong. ada Tapi Pemainnya iya, India iya. memang. Nggak boleh. Nggak boleh lah. Yang production India lah. Iya, produksinya Life India. of Pidut. Gue lempar lu gaul bener dah. Lama-lama dah. Kau Tapi ya. Life of Pi aku bener-bener. Ya tapi Yang bukan lain. India. Lu yang mulai semua tadi pertanyaannya Tahu. film Iya, India. kalau gitu hitungannya misalnya film Ketika Cinta Bertasbih kalau dari MD Production juga film India. Iya.
apa berarti ya? Oh, hotel apa? Hotel Mumbai. Mumbai. Hotel Mumbai. Itu kerasa itu baru film-film kayak tema apa terorisme gitu yang benar-benar kerasa di aku karena banyak adegan anak kecil di Iya. Iya, bener-bener itu ini juga sih deg-degan juga nontonnya. Oh. Tapi Oke. banyak juga ya film India yang diangkat dari kisah nyata gitu Banyak, kan. Salah banyak. satunya Banyak. Hotel Mumbai itu kan. Itu membekas di aku, kalian harus nonton. Bang Yuta, Bang. Gumrah. Apa tuh? Gumrah. Gumrah. Dia itu tentang ada 2 sih gue sebenarnya favorit. Gumrah sama satu lagi Kathal. Kata. Lo tau gak? Nggak tahu ya. Rare sekali judul abang. Seolah-olah tahu. Gumrah itu pembunuhan, tapi yang melakukan pembunuhannya itu orang kembar. Jadi polisi nggak berhasil, kembar identik. Oh. Jadi polisi nggak berhasil nemuin Pelaku siapa utamanya. pelaku sesungguhnya. Iya, pelaku. Nah itu tuh diambil dari kisah-kisah nyata juga. Oh gitu. Oh. Gumrah. Kalau yang Gumrah. kantal? Kalau Apa tadi namanya? Kathal. Oh, katal. Kathal. Kantal tuh. Jangan Katal. gitulah kau. Katal. Lu ya Allah. gak Baru tahu. denger sekali, Bang. Ya, tapi Kan masa- mislead gak apa-apa Ya mislead. tapi ke situ arah lu. Kita ngomongin India udah topik jorok itu kan yang lu ngomongin. Ini memang dari tadi loh maunya apa sih? Maju mundur terus dari tadi ya. Kan kita juga jadi ragu-ragu. Oh. Katal. Hal itu tentang pencurian. ini lucu sih. Kalau ini film lucu tapi bagus. Pencurian nangka di pencurian nangka di rumahnya wali kota gitu atau anggota DPR gitulah. Jadi rumahnya anggota DPR ini kehilangan nangka di pohonnya. Di pohonnya Di langsung. pohonnya Oke. langsung. Tapi ketika jadi dia kan ini bisa-bisanya kok nangka dicuri gitu. Iya. Dia kan dalihnya kalau nangka di rumah pejabat aja bisa hilang, gimana di rumah warga gitu. Gitu. Akhirnya dicari tahu sama polisi, dicari-cari ternyata dari situ malah jadi kebongkar kasus-kasus penculikan, kasus-kasus Oh, dari Iya, kasus kasus kecil malah kompleks ternyata ya. kebongkar. kasus besar dan ada plot twistnya itu Oke. nangka kemana? Ternyata kemana? Ternyata dimakan monyet. Digenteng. Gua nonton 2,5 jam, Bonar. Bener Bon, orang India kalau bikin film gak bisa bikin ending Bon. Dimakan monyet. Kan gedek banget. Brengsek. Memang males. Udah mentok apa ya ini Udah akhirnya. kemana-mana ngebongkar kasus gede. Kita cuma penasaran ini nangka kemana. Dimakan monyet. Sialan lu. Kata gua. Aduh. Katal ya. Katal. Katal. Aduh, nonton. Judul aslinya bukan katal. Orang kesel nontonnya ini film kok katal. Memang katal. Nanti cari sih aku nanti tuh. Cari lucu. Terakhir dari orang India asli nih, apa yang harus Rekomendasimu. ditonton di film India? Tadi sih udah nangka udah emang. Coba dulu dari kau ada Bisa nggak enggak? diedit jadi closing? Aman itu. Gak apa-apa. Aman. Gak harus punchline loh. Iya. Bener nih emang orang India gak bisa nyari ending nih. Langsung ada. Buktinya langsung Ternyata ada. mendarah daging. Orang India gak bisa nyari ending. Bener ternyata. Lu stand up juga closing gagal lu. Dia kalau stand up tengahnya padat-padat. Iya. Closingnya selalu turun masuk rats. Iya. Closing selalu ini pantesan nih. Ini. Ya Allah. Ternyata itu Ini, ternyata ini, teman ini. konspirasi baru yang tercipta. Ya. Iya. Orang India tidak bisa nyari closing. Benar. Mau dijawab gak nih? Udah lucu nih. Udah. Nanti DM gua aja lah kalau mau record. Oke, terima kasih para tetangga yang udah menonton. Sampai jumpa lagi di season selanjutnya. Kalau mau kasih komentar harus setelah ini mau ngobrol sama siapa tulis Boleh. saja. Ya. Sampai jumpa di season selanjutnya. Kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ulang tahun.